Oke, saat ini kita akan belajar analisis regresi linier. Lanjutkan pertemuan kemarin dari ANOVA. Jadi, analisis regresi linier adalah suatu model matematis. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar apa itu model matematis atau model statistik. Jadi, model matematis dan statistik itu sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu atau lebih variabel. Jadi nanti ada namanya variabel independen dan ada namanya variabel dependent. Kemudian ada dua tipe. Ada dua tipe dari model matematis dan model statistik. Yang pertama itu adalah tipe model deterministik di mana di dalam model tersebut tidak ada gejala randomness atau keacakan. Sedangkan yang kedua adalah model probabilistik di mana terdapat gejala keacakan di dalam model tersebut. Untuk model deterministik, pertama kali yang kita harus pahami adalah kita harus memiliki hipotesis hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Misal, kita berbicara tentang variabel curah hujan dengan variabel ketinggian. Ada hubungan di mana semakin tinggi suatu tempat, maka curah hujannya juga akan semakin tinggi. Kemudian ada lagi variabel jarak dari rumah terhadap ongkos transportasi yang dikeluarkan untuk menuju ke suatu tempat. Di mana asumsinya adalah ada kenaikan biaya transportasi apabila jaraknya semakin jauh. Nah, itu adalah hipotesis hubungan. Jadi sebelum membuat model deterministik, kita harus tahu dahulu apakah hipotesis hubungan dari kedua variabel tersebut. Kemudian, tidak memerlukan kesalahan prediksi. Jadi, tidak perlu dihitung kesalahan prediksinya. Jadi, kita tidak usah memasukkan faktor kesalahan prediksi atau error di dalam model tersebut. Contohnya ini, jadi BMI atau indeks massa tubuh itu adalah ukuran berdasarkan lemak yang ada di tubuh seseorang. Jadi kita sudah tahu dulu hipotesis hubungannya. Di sini rumusnya adalah BMI sama dengan berat dibagi tinggi dalam meter kuadrat. Jadi hubungannya adalah seperti itu. Selanjutnya adalah model probabilistik. Jadi model probabilistik di dalam model tersebut ada dua komponen hipotesis. Pertama adalah adanya model deterministik dan ditambahkan dengan adanya error dari keacakannya atau randomness-nya. Jadi contohnya seperti ini. Misal ada tekanan darah dari bayi yang baru lahir itu akan meningkat 6 kali lipat terhadap harinya. Maksudnya hari adalah hari setelah dia lahir. Ditambah random error. Jadi kalau kita buat persamaannya, itu akan menjadi SBP. SBP itu tekanan darah sama dengan 6 kali umur bayi tersebut dalam satuan hari ditambah epsilon. Epsilon adalah random error-nya. Nah, dari sini random error ini adalah faktor-faktor yang tidak diperhitungkan. Karena di sini kita hanya memperhitungkan umur dalam unit hari adalah dalam satuan hari, maka ada kemungkinan kenaikan dari tekanan darah itu bisa berhubungan faktor lain selain dari umurnya. Misalnya berat badan ketika lahir, dan lain sebagainya. Jadi, error ini adalah
nilai yang tidak dihitung dari variabel umur bayi dalam satuan hari tersebut. Oke, jadi tipe-tipe model probabilistik ada banyak, tapi dalam hal ini kita akan mempelajarinya adalah model regresi. Jadi model regresi pertama kita sudah harus tahu hipotesisnya terlebih dahulu antara satu variabel dan variabel lainnya. Kemudian antar variabel itu juga kita harus menentukan mana yang variabel terikat atau variabel respon, mana variabel bebas atau variabel penjelas. Jadi kemudian kita akan mencari hubungan antara variabel terikat tersebut dengan variabel penjelas atau variabel bebas. Variabel terikat tersebut jumlahnya hanya satu. Jumlahnya hanya satu, akan tetapi variabel bebas jumlahnya nanti bisa satu atau lebih dari satu. Ketika kita meneliti variabel terikat dengan satu variabel bebas, maka namanya menjadi regresi linier sederhana atau regresi sederhana. Akan tetapi kalau lebih dari satu variabel bebas, maka jadi regresi berganda atau regresi linier berganda. Nah, kemudian mesti menggunakan persamaan untuk menggambarkan hubungannya. Jadi nanti akan keluar persamaan model matematisnya dari variabel terikat dan variabel bebas dalam suatu persamaan. Yang perlu diketahui atau digarisbawahi adalah satu variabel terikat adalah jenisnya harus numerik atau dalam angka. Tapi variabel bebasnya bisa juga dalam bentuk kategori, tidak mesti numerik. Jadi bisa numerik atau kategori. Jadi nanti kita akan belajar yang variabel bebasnya itu numerik dan variabel bebasnya yang kategori. Kalau variabel bebas numerik itu yang regresi linier dengan variabel yang numerik, tapi kalau kategori nanti kita akan belajar dengan variabel dummy atau variabel boneka. Jadi nanti akan di-coding, akan di-score antara satu kategori dengan kategori lainnya. Nah, biasanya nanti persamaannya apabila persamaan regresinya sudah terbentuk atau sudah dihitung, biasanya digunakan untuk melakukan prediksi atau mengestimasi nilainya apabila ada perubahan dari variabel bebas, maka nanti variabel terikatnya pun bisa berubah nilainya menggunakan persamaan yang telah dibuat. Jadi, itu adalah penjelasan dasar dari analisis model regresi yang akan kita pelajari 2 minggu ke depan.